Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bapak Arno berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, tidak halangan suatu apa, tetap di rumah saja, tidak usah pergi kemana-mana jika tidak sangat penting. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Bapak Arno ingin menjelaskan tentang kemagnetan. Magnet itu adalah gaya. Kenapa gaya? Karena magnet itu dapat menarik maupun mendorong. Gaya itu berupa tarian, dorongan. Magnet bisa menarik atau mendorong, sehingga magnet adalah gaya. Gaya yang paling kuat atau gaya yang terbesar pada magnet terletak pada ujung-ujungnya atau terletak pada kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet itu nanti ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di mana kalau kutub-kutub itu sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak, dan apabila tidak sejenis akan terjadi tarik-menarik. Kemudian bahan-bahan magnet. Bahan-bahan magnet di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, dan bahan ini dapat dibuat magnet permanen. Misalnya besi, baja, silikon, kobalt, dan nikel. Kemudian yang kedua adalah bahan paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang dapat ditarik magnet tetapi lemah. Jadi bahan-bahan ini tidak bisa dibuat magnet permanen, sifatnya kemagnetannya hanya sementara. Yaitu bahan ini adalah aluminium, platina, wolfram, dan mangaan. Kemudian yang ketiga adalah bahan diamagnetik, yaitu bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, juga tidak bisa dibuat magnet. Bahan-bahan ini misalnya adalah bismut, tembaga, seng, emas, dan perak. Kemudian berikutnya adalah tentang kutub magnet. Kutub magnet itu selalu berpasang-pasangan, yaitu ada kutub U dan ada kutub S. Apabila magnet tersebut dipotong menjadi 2, maka secara otomatis terdapat kutub U dan S lagi. Coba diperhatikan berikut ini. Ini misalnya ada magnet batang. Ini misalnya kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian magnet ini dipotong tengahnya. Dipotong tengahnya menjadi 2. Maka otomatis ini magnet ini akan menjadi U dan S lagi. Sama ini nanti akan menjadi U dan S lagi. Begitu seterusnya. Jadi magnet itu nanti kutubnya selalu berpasang-pasangan. Tidak ada magnet hanya magnet U saja atau S saja bisa menjadi magnet, tidak.
Tetapi magnet itu nanti harus ada U dan ada S biar magnetnya menjadi sempurna. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan kutub magnet dari magnet batang jika kita tidak tahu? Jadi kita tidak tahu kutub U dan kutub S-nya. Jadi ini gambaran saja. Jadi caranya ini misalnya ada magnet. Kemudian magnet batang ini diikat dengan tali atau benang pada tengahnya biar seimbang. Kemudian digantung biar bisa bergerak bebas. Kita amati dulu, nanti magnet itu pasti akan menuju U dan S, bukan menuju barat dan timur, tetapi otomatis menuju U dan S. Bagian magnet misalnya begini ya, jadinya begini. Bagian magnet yang menghadap ke utara itu namanya kutub utara. Bagian magnet yang menghadap ke selatan adalah kutub selatan. Mengapa demikian? Ini ada hubungannya dengan magnet bumi. Karena magnet bumi itu yang ada di belahan bumi utara adalah kutub magnet selatan, yang ada di belahan bumi selatan malah kutub magnet utara. Sesuai sifat kemagnetan tadi, maka kutub yang tidak senama saling tarik menarik, sehingga yang menghadap ke U adalah kutub U, karena yang di sana yang di belahan bumi utara adalah kutub magnet bumi yang S, sehingga terjadi tarik menarik. Itu caranya menentukan bagaimana kalau ada magnet batang disuruh menentukan kutub U dan S-nya. Kemudian yang berikutnya adalah induksi magnet atau garis gaya magnet. Jadi misalnya ada magnet batang, ini utara, ini utara, ini selatan. Maka garis gaya magnetnya itu akan keluar dari kutub utara menuju selatan. Ini panahnya. Ini dinamakan garis gaya magnet. Jadi di tempat inilah kemagnetnya paling besar. Di tempat ini juga kemagnetannya paling besar. Menurut gambar di sini kemagnetnya tidak ada atau nol. Karena apa? Karena tidak kena daripada garis gaya magnet ini sesuai gambar ini. Kemudian bagaimana garis gaya magnet apabila dua kutub berdekatan, misalnya kutub U dengan kutub U. Karena U dan U adalah saling menolak, maka garis gayanya adalah demikian. Arahnya keluar. Garis gaya magnet ini tidak mungkin bisa ketemu karena saling menolak. Nah, di tempat yang tidak ada garis gaya magnetnya ini, maka kemagnetannya lemah, bisa dikatakan nol. Kemudian
Bagaimana garis gaya magnetnya kalau ini adalah magnet selatan, kutub magnet selatan. Sama seperti itu gambarnya. Tapi arahnya masuk. Jadi antara U dengan U adalah tolak menolak, panahnya keluar. Kemudian antara S dengan S tolak menolak, panahnya adalah masuk. Kemudian kalau U dan S, maka garis gaya magnetnya itu keluar dari kutub U menuju kutub S. Kemudian ini kita lanjutkan, yaitu menghitung besarnya induksi magnet pada solenoid. Solenoid itu apa? Solenoid adalah suatu kumparan. Ini akan saya gambarkan solenoid. Apabila solenoid ini nanti dialiri arus listrik, maka di sekitar solenoid ini nanti terdapat induksi magnet. Ini namanya ujung solenoid. Ini namanya pusat solenoid. Besarnya induksi magnet pada pusat solenoid adalah I adalah arus listrik, N adalah jumlah liritan, L adalah panjang solenoid, minol adalah, ini membacanya mu nol. Permeabilitas ruang hampa. Yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat -7. Jika kita hitung besarnya induksi magnet pada ujung solenoid, maka sama dengan besarnya induksi magnet di pusat solenoid dibagi 2, sehingga rumusnya menjadi per 2.
seperti gambar di samping adalah solenoid dengan 200 lilitan dialiri arus misalnya 2 ampere. Panjang solenoid misalnya 10 cm. Berapakah besarnya induksi magnet di pusat solenoid? Kita gunakan rumus ini ya. Solusinya saya taruh sini saja, dan cukup. Solusi yang pertama adalah di pusat solenoid, rumusnya B sama dengan mu 0 I N per L 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ini adalah 2 ampere, N-nya 200 lilitan per L-nya 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Jadi senti harus dijadikan meter dulu. Kita hitung dulu. Dari ini 4, 16 pi kali 10 pangkat atau 2 berarti min 5 per 0,1, berarti 16 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemudian yang kedua adalah di ujung solenoid. Maka caranya induksi magnet yang di pusat solenoid dibagi 2. Ini langsung saja, di 16 pi kali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 8 pi kali 10 pangkat min 4 res 5. Demikian ya untuk pertemuan pembelajaran daring dengan video ini, pertemuan yang kedua. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak atau orang yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.